Shalom adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali di sekolah minggu kita hari ini. Nah, apa kabarnya Kak E? Puji Tuhan Kalio, kabarnya Kak E baik Kalio. Ya. Kalio sendiri bagaimana kabarnya? Puji Tuhan Kak E, kabarnya Kalio baik juga Kak. Kalio, kayaknya kita juga perlu tahu nih kabarnya adik-adik yang ada di Oh rumah. iya betul Kak. Ayo kita tanya Kak. Halo adik-adik, apa kabar? Ya adik-adik semua, kakak berharap kalau adik-adik semua yang ada di rumah tetap dalam keadaan sehat dan tetap ada sukacita di hati. Dan kakak juga berharap kalau adik-adik semua tetap mentaati peraturan pemerintah, yaitu tetap ada atau tetap tinggal di rumah dan tetap menjaga kesehatan ya. Betul itu Kak E. Nah Kak E, tapi Kak E, Kak Leo ini kan seorang mahasiswa Kak. Berhubungan dengan diam di rumah nih Kak, Kak Leo ini sekarang jadinya kuliah dari rumah Kak. Belajar juga dari rumah. Buat apa-apa semuanya dari rumah Kak. Jadi Kak Leo rasanya bosan sekali Kak. Bahkan sekolah minggu kita juga dari rumah. Kira-kira bagaimana menurut Kak E? Iya Kalio, menurut Kak Eli, peraturan yang pemerintah buat untuk kita tetap berada di rumah itu sebenarnya untuk kebaikan kita bersama. Tujuan pemerintah membuat peraturan itu yaitu untuk mencegah penularan virus corona Kalio. Betul itu Kak. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah, Kak E mau pastikan dulu adik-adik di rumah. Kalau adik-adik di rumah harus menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Ayo semua jaga jarak minimal 1 meter. Kalio juga. Oh iya Kak, oke. Nah, adik-adik semuanya sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Semuanya sudah siap? Oke, kalau semuanya sudah siap, mari kita semua bangun berdiri dan kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu yang berjudul Do, Re, Mi. Musik Mainkan. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Tuhan, pahami firman-Nya. Saudaramu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapusnya. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Tuhan, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapusnya. Nah, adik-adik semua dalam keadaan yang masih berdiri, mari kita semua lipat tangan, kemudian kita tutup mata, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan Yesus sudah melindungi kami anak-anak Tuhan dalam kehidupan kami dari malam hari hingga pagi hari ini ya Tuhan, dalam keadaan sehat dan juga selamat ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melanjutkan sekolah minggu kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau menyertai dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Dan juga Tuhan Yesus, kami anak-anak Tuhan ingin memohon ampun atas semua dosa dan juga kesalahan yang telah kami lakukan ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus mau mengampuni kami ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semua boleh duduk kembali. Nah adik-adik, Kak Ei mau bertanya sekali lagi. Kira-kira adik-adik yang ikut sekolah minggu pada hari Minggu yang lalu siapa coba? Ya angkat tangan kalau yang ikut sekolah minggu kali lalu.
Iya, kalau yang ikut sekolah minggu pada hari Minggu yang lalu pasti masih ingat dengan cerita minggu lalu. Cerita minggu lalu menceritakan tentang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 2 orang muridnya dalam perjalanan menuju ke kota Emmaus. Nah adik-adik, kita harus bersyukur sekali karena Tuhan Yesus begitu baik, begitu mengasihi kita, sehingga Tuhan Yesus juga mau hadir dalam kehidupan kita semua. Nah, betul itu Kak E. Adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita menyenangkan hati Tuhan melalui apapun yang kita lakukan adik-adik. Nah, sekarang adik-adik, mari kita semua bangun berdiri kembali dan kita menyanyikan lagu yang berjudul Berani Tampil Beda. Musik Mainkan. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi Kak E, sebelum itu dan juga adik-adik, mari kita puji nama Tuhan lagi dan kita menyanyikan lagu yang berjudul Baca Kitab Suci. Musik Mainkan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik. Ada sukacita? Puji Tuhan. Ada sukacita? Puji Tuhan. Nah adik-adik, ketemu lagi bersama dengan Kakak Rinto yang akan membawakan cerita buat adik-adik semua yang ada di rumah di Sekolah Minggu Online Gemit Paulus Kupang. Nah adik-adik, kakak akan membawakan cerita buat adik-adik yang di rumah nih. Tapi kakak berharap adik-adik jangan kemana-mana dan harus mempersiapkan diri dengan baik. Oleh karena itu, mari kita persiapkan hati kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada hari ini kami dapat mengikuti sekolah minggu dengan baik.
Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami agar firman ini dapat menjadi berkat juga bagi kami. Kami sudah siap ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini Kakak Rinto akan bercerita buat adik-adik, tapi sebelumnya kakak mau bertanya nih buat adik-adik yang ada di rumah. Kira-kira adik-adik, selama adik-adik di rumah, pernah kosonde adik-adik berbuat kesalahan? Ya? Ya, adik-adik pasti pernah berbuat kesalahan. Adik-adik, Kakak Rinto juga berbuat kesalahan nih adik-adik. Nah, kira-kira kalau ketong sudah buat kesalahan, apa yang harus ketong buat? Ya? Apa? Ya, benar sekali. Kita harus bertobat. Kita harus bertobat adik-adik. Bertobat itu adalah mengaku dosa, meminta ampun, dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Sekali lagi adik-adik, bertobat adalah mengaku dosa, meminta ampun, dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Nah adik-adik, berhubung cerita hari ini berjudul menyampaikan pertobatan, kakak akan menceritakan sesuatu firman Tuhan yang sangat seru. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Sekali lagi, Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Nah adik-adik, itu firman Tuhan yang harus kita baca pada hari ini. Tapi adik-adik tandai firman itu dengan pembaca Alkitab yang adik-adik punya. Kemudian akan dibacakan bersama-sama dengan bapak mama dan kakak yang ada di rumah. Oke adik-adik? Sementara itu adik-adik mendengarkan cerita yang akan kakak sampaikan. Nah ceritanya dimulai dari apa? Dari dua orang yang dari Emmaus itu yang sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka sangat bersuka cita adik-adik. Mereka pulang kembali ke Yerusalem untuk bertemu dengan murid-murid Tuhan Yesus yang ada di Yerusalem. Mereka menyampaikan kabar sukacita bahwa Tuhan telah bangkit. Nah adik-adik, ketika mereka sedang bertemu dengan murid-murid Tuhan Yesus yang ada di suatu tempat, adik-adik, mereka menceritakan itu. Dan adik-adik, ketika mereka sedang bercerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus, tiba-tiba adik-adik, muncul seseorang di depan mereka. Orang itu berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah adik-adik, ketika orang itu berkata seperti itu, mereka sangat terkejut. Mereka takut, mereka kira itu hantu. Padahal bukan hantu adik-adik. Itu adalah Tuhan Yesus. Orang yang ada di depan mereka itu adalah Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak dapat melihat Tuhan Yesus dengan baik. Nah akhirnya Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, kenapa kalian takut? Kenapa kalian ragu-ragu? Tuhan Yesus langsung menunjukkan tangannya dan kakinya yang mana Tuhan suruh mereka untuk raba Tuhan Yesus punya tubuh. Supaya mereka yakin bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Mereka sangat terheran-heran, mereka terkejut. Akhirnya sementara mereka sedang dalam terheran-heran, Tuhan Yesus meminta kepada mereka makanan adik-adik. Dan murid-murid Tuhan Yesus memberikan kepada Tuhan Yesus sepotong ikan goreng. Murid-murid Tuhan Yesus memberikan Tuhan Yesus ikan goreng. Dan ketika Tuhan Yesus makan, murid-murid memperhatikan Tuhan Yesus dengan baik. Lalu adik-adik, ketika Tuhan Yesus selesai makan, Tuhan Yesus lanjut bercerita dengan murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berpesan kepada murid-murid Tuhan Yesus bahwa apa yang sudah tertulis di dalam kitab suci harus digenapi oleh Tuhan Yesus adik-adik. Yaitu apa? Tuhan Yesus adalah Mesias. Tuhan Yesus harus menderita di dunia ini. Tuhan Yesus harus mati. Lalu Tuhan Yesus harus bangkit. Untuk apa? Untuk menebus ketempung dosa, untuk menebus ketempung kesalahan yang sudah ketong buat adik-adik. Tuhan Yesus rela melakukan itu karena apa? Tuhan Yesus begitu sangat mengasihi kita adik-adik. Demi ketong punya dosa-dosa, Tuhan Yesus rela datang ke dunia ini adik-adik. Nah,
dosa yang sudah ketong buat itu yang harus yang harus menjadi alasan Tuhan Yesus datang ke dunia ini, adik-adik. Adik-adik, yang kedua nih, Tuhan Yesus juga berpesan kepada murid-murid Tuhan Yesus supaya mereka bertobat. Mereka bertobat dari segala dosa dan kesalahan yang mereka lakukan, adik-adik. Nah, bertobat seperti yang tadi kakak bilang, mengaku dosa, meminta ampun, dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi, adik-adik. Nah, adik-adik, apapun yang sudah ketong perbuat, baik atau tidak baik, yang baik itu harus kita terus lakukan, dan yang tidak baik kita hentikan, adik-adik. Nah, adik-adik, yang berikut, kalau kita sudah menjadi anak Tuhan yang sudah bertobat, kita juga harus menyampaikan kabar sukacita ini kepada semua orang. Tujuannya apa? Kasih tahu di semua orang bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Tuhan Yesus itu adalah juru selamat dunia. Dan adik-adik yang belum bertobat, ketong kasih ingat dong bahwa apa yang dong buat itu harus dong minta ampun supaya mereka juga bertobat sama seperti kita, adik-adik. Nah, adik-adik yang ada di rumah pada saat ini, Kakak Rinto punya beberapa contoh perbuatan yang mana adik-adik bantu Kakak Rinto untuk tebak ya. Kira-kira ini perbuatan baik atau tidak baik. Kalau ini adalah perbuatan yang baik, jempolnya begini ya. Kalau perbuatan ini tidak baik, jempolnya seperti ini. Nah, gambarnya itu ada di sebelah kirinya Kakak Rinto. Kalau adik-adik lihat gambar ini, kalau muncul di layar kaca adik-adik, adik-adik silakan. Kalau itu baik, jempolnya begini, dan tidak baik begini. Oke adik-adik, kita lihat gambar yang pertama. Gambar pertama ini kira-kira, ini gambar apa ya adik-adik? Silakan adik-adik lihat. Ya, ada yang sudah bisa jawab? Ya, ini adalah gambar anak-anak sedang bermain HP. Nah, adik-adik, kira-kira bermain HP ini baik atau tidak? Kakak rasa pasti ada yang bilang baik nih, tapi ada yang bilang tidak baik juga. Nah, adik-adik, kakak mau kasih tahu. Kalau ketong bermain HP dari pagi sampai malam, dan ketong soalnya kerja tugas, ketong lupa berdoa, ketong lupa bantu orang tua, kira-kira itu perbuatan baik sonde? Ya? Tidak baik adik-adik, itu perbuatan yang tidak baik. Nah, kita lihat, ini ada gambar yang kedua. Adik-adik, kira-kira ini perbuatan apa yang sedang dilakukan? Nah, adik-adik, kira-kira ini perbuatan apa ya? Ya, mereka sedang berdoa, adik-adik. Kira-kira berdoa ini perbuatan yang baik atau tidak baik? Ya, tentu saja ini perbuatan yang baik, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Hal itu yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita lanjut adik-adik, gambar yang ketiga. Gambar ketiga, gambar apakah itu? Ya? Ya, itu anak-anak sedang bermalas-malasan adik-adik. Perbuatan malas itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Ya, tentu tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita kasih jempol yang ke bawah adik-adik. Oke, ini yang terakhir. Gambar terakhir. Kira-kira ini gambar apa? Ya? Apa? Ya, itu adalah gambar anak-anak sedang membantu orang tua membersihkan halaman rumah adik-adik. Nah, membersihkan halaman rumah adalah perbuatan yang perbuatan yang sangat baik ya. Tepuk tangan buat adik-adik semua yang ada di rumah, karena sudah bisa membedakan mana yang tidak baik dan mana yang baik. Ya, yang baik itu adik-adik terus lakukan, dan yang tidak baik adik-adik tinggalkan. Bisa kok? Bisa? Ya, pasti bisa adik-adik, karena ketong akan dimampukan oleh Tuhan. Nah adik-adik, sebelum Kakak Rinto mengakhiri cerita hari ini, kakak juga mau pesan, adik-adik, ketong ini sudah mengenal Tuhan, ketong tahu siapa itu Tuhan Yesus, ketong jangan lupa kasih tahu di orang-orang bahwa ketong punya Tuhan Yesus yang luar biasa, ketong punya juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Kalau masih ada orang yang berbuat dosa, adik-adik kasih ingat dong, kasih tahu bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu tidak benar. Adik-adik juga harus kasih ingat ke semua orang bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kita. Baik adik-adik,
kita sudah sampai di penghujung cerita, tapi adik-adik kakak mau kasih ayat hafalan untuk hari ini. Ayat hafalannya terambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Oke, sudah dapat kok? Sudah? Sudah kok belum? Sudah? Ya, adik-adik, kalau sudah dapat, kita sama-sama baca dan hafal ayat ini. Dan ayat ini berbunyi, sekali lagi, Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Berbunyi, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Sekali lagi, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ya, sudah hafal kok? Kalau belum hafal, ingat ini ayat sampai seterusnya. Jangan lupa ya adik-adik. Nah adik-adik, kita akan berpisah dengan Kakak Rinta yang sudah selesai membawa cerita. Tapi adik-adik, kakak berharap firman ini dapat memberkati kita. Dan mari kita siap hati, kita minta Tuhan untuk menolong kita dengan firman yang sudah Tuhan kasih pada hari ini. Baik adik-adik, kakak ajak adik-adik dengan sungguh-sungguh tutup mata, lipat tangan, dan berdoa. Kita mendoakan firman yang sudah kita terima pada hari ini. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas firman yang telah kami terima hari ini. Bapa, kami menyadari bahwa kami sampai saat ini masih melakukan perbuatan dosa. Kami masih melakukan banyak hal yang menyakiti hati Tuhan. Kami mohon Tuhan mampukan kami untuk kami berani mengakui dosa kami, mengakui kesalahan kami, dan juga berani untuk berjanji untuk tidak lagi melakukan apa yang menjadi dosa dan perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah selesai untuk mendengarkan cerita hari ini. Kakak berharap cerita yang sudah adik-adik dengar tadi dapat dilakukan di adik-adik punya kehidupan setiap hari. Bisa toh? Ya, oke, kita akan sampai di penghujung acara. Satu pesan terakhir untuk adik-adik yang di rumah, jaga kesehatan, tetap bersukacita. Nah, adik-adik, sampai di sini perjumpaan kita. Shalom. Adik-adik semua sudah dengar firman Tuhan kan yang dibawakan oleh Kak Rinto? Sudah? Nah, kalau sudah adik-adik, kalian ingin bertanya nih Kak untuk adik-adik semua. Kira-kira dong nih, paham betul-betul kosong deh tentang firman Tuhan tadi Iya, kalian. Oke, pertanyaan yang pertama. Apa judul cerita kita pada hari ini? Kayaknya ada yang sudah menjawab tuh kalian. Oke Kak, ayo kita dengar Kak. Betul sekali adik-adik. Judul cerita kita pada hari ini adalah menyampaikan pertobatan. Nah, lanjut ke pertanyaan nomor 2. Nomor 2, apa dan sebutkan ayat hafalan kita pada hari ini. Ayo, ada yang bisa? Ayo. Siap. Kayaknya ada yang sudah bisa menjawab tuh kalian. Oke, Kita Kak. dengar. Ayo kita dengar Kak. Betul sekali adik-adik. Ayat hafalan kita terambil dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Nah, mantap sekali adik-adik. Nah adik-adik, kita bersyukur sekali karena di tengah kondisi seperti ini kita masih bisa bersekolah minggu bersama, mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, biarlah firman Tuhan hari ini terus memberkati kita dalam kehidupan kita setiap hari. Dan adik-adik, biarlah firman Tuhan hari ini melalui kebangkitan Tuhan Yesus
kita semua diajak untuk menjadi anak-anak yang baik dan anak-anak yang mau melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Betul itu Kak E. Adik-adik yang di rumah, karena Tuhan Yesus sudah mati untuk kita dan Dia juga sudah bangkit untuk kita adik-adik. Oleh karena itu adik-adik, mari kita semua bertobat sudah adik-adik. Jadi kita berhenti sudah memaki, apalagi mengganggu teman, melawan orang tua, malas-malasan adik-adik. Jadi kita harus berhenti membuat Tuhan Yesus pun hati itu sedih adik-adik. Oleh karena itu adik-adik, melalui semua apa yang kita lakukan, marilah kita menyenangkan hati Tuhan. Nah adik-adik, kita sudah sampai di akhir dari ibadah sekolah minggu kita hari ini. Nah, kita akan menutup ibadah sekolah minggu ini dengan menyanyikan sebuah lagu. Tapi Kak Ei ajak kita semua untuk bangun berdiri. Ayo semua bangun berdiri. Kita bernyanyi sambil bertepuk tangan dengan lagu yang mengatakan bahwa Tegap dan katakan kau cinta Yesus. Musik. mainkan. Tegap dan katakan kau cinta Yesus. Tegap dan katakan kau cinta Dia. Yesus mau tanya, Yesus mau tanya, apakah kau cinta Yesus? Duduk dan bisikan kau cinta Yesus. Duduk dan bisikan kau cinta Dia. Yesus mau tanya, Yesus mau tanya, apakah kau cinta Yesus? Jalan dan beritakan kau cinta Yesus. Jalan dan beritakan kau cinta Dia. Yesus mau tanya, Yesus mau tanya, apakah kau cinta Yesus? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan Yesus. Ku jawab ya Tuhan Yesus. Ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik semua, kita sudah sampai nih di penghujung sekolah minggu kita hari ini. Tapi jangan sedih dulu ya adik-adik, karena minggu depan kita akan bertemu kembali di sekolah minggu berikutnya. Akhir kata, Kak Ei dan Kak Leo, mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.